materi metodologi penelitian, yaitu menganalisis komponen skripsi. Yaitu yang pertama, menganalisis komponen skripsi eksperimen. Yaitu yang pertama, halaman judul, yaitu abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran active organizer terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Ketiga, di dalam skripsi itu harus ada persetujuan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar pustaka, daftar tabel, daftar grafik, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bab 1, yaitu latar belakang masalah. Pendidikan sudah ada sejak awal peradaban, dengan bentuk dan cara yang berubah-ubah. Sesuai dengan tuntutan zaman, pendidikan memiliki peranan yang penting dalam pertimbangan bangsa. Identifikasi masalah. Peserta didik kurang aktif dalam kegiatan diskusi dan bertanya. 2. Pendidik belum menerapkan model pembelajaran advanced organizer sebagai model pembelajaran IPA. Pembatasan masalah. Penelitian dibatasi pada materi pokok suhu perubahannya, yang merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah. Merumuskan masalah. Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran advanced organizer terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik? Pokok bahasa suhu dan perubahan di SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran advanced organizer terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik di SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Manfaat penelitian, yaitu 1. Peserta didik mampu meningkatkan hasil kemampuan berpikir kreatif, yaitu bab 2-nya, deskripsi konseptual. 1. Pembelajaran IPA. Pengertian pembelajaran IPA dikemukakan oleh para ahli psikologi secara psikologis. Belajar merupakan suatu perubahan dari tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, kemampuan berpikir kreatif, yaitu konsep berpikir kreatif. Menurut Munandar, berpikir kreatif merupakan suatu kemampuan untuk melihat bagaimana kemungkinan penyelesaian suatu masalah. Menurut Munandar, berpikir kreatif merupakan kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan penyelesaian suatu masalah dan menemukan cara yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Karakteristik berpikir kreatif, yaitu yang pertama, berani dalam pendirian, memiliki rasa ingin tahu. Faktor yang mempengaruhi kreativitas, yaitu faktor yang menjadi kendala dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik di sekolah, yaitu sikap guru. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan yang digunakan sebagai landasan dalam merencanakan pembelajaran. 4. Model pembelajaran advanced organizer. Pengertian model pembelajaran advanced organizer, yaitu model pembelajaran advanced organizer dapat diyakini memperkuat struktur kognitif peserta didik serta mampu meningkatkan penyimpanan informasi baru. Karakteristik model pembelajaran advanced organizer, suatu kerangka konseptual yang menyajikan bagian utama atau konsep pokok dari materi. Kelebihan dan kekurangannya, untuk mengatasi kesulitan peserta didik, yaitu mengarahkan dan membimbing peserta didik dalam menanamkan pengetahuan baru. Kelemahannya, yaitu model pembelajaran advanced organizer, yakni membutuhkan waktu yang lama. 5. Materi pembelajaran suhu dan perubahannya. Jenis-jenis termometer. Yang pertama, termometer zat cair, termometer bimetal, termometer kristal cair. Skala suhu. Berapa suhu tubuh manusia saat yakni 370 Celcius. Huruf C kependekan dari Celsius.
Perubahan akibat suhu, pada umumnya peningkatan suhu zat akan diiringi oleh peningkatan volume zat yang disebut dengan pemuaian. Kajian penelitian relevan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat pengaruh implementasi model pembelajaran Advanced Organizer. Rangka teoretik, pada saat proses belajar mengajar seharusnya lebih mengedepankan keaktifan peserta didik, sehingga pendidik tidak selalu menjadi pusat utama dalam proses mengajar. Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap masalah. Yaitu bab 3, bagian A-nya, tempat dan waktu penelitian. Tempat dan waktu penelitian di SMP Negeri 33 Bandar Lampung. Metode penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif yang termasuk kelompok penelitian eksperimen, yaitu quasi eksperimen. C. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Sampel, waktu wakil populasi yang diteliti. Penelitian yang dilakukan hanya menggunakan sebagian atau wakil. Teknik pengambilan sampel digunakan bila populasi tidak terdiri dari individu-individu. D. Teknik pengumpulan data. Tes diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, bakat, dan keterampilan dari subjek lainnya berupa serentetan pertanyaan lembaran kerja. Observasi, teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa atau karya seseorang yang berbentuk tulisan maupun gambar. E. Analisis uji coba instrumen penelitian. Yang pertama, uji validasi instrumen. Validasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalid atau kesahihan suatu instrumen. Uji reliabilitas, itu dikatakan reliabilitas apabila instrumen tersebut konsisten. Uji taraf kesukaran, untuk menguji tingkat kesukaran soal. Daya pembeda, yaitu adalah kemampuan soal untuk membedakan antara peserta didik berkemampuan tinggi dengan peserta didik berkemampuan rendah. Tes kemampuan berpikir kritis. Instrumen dalam penelitian ini dalam bentuk tes. Teknik analisis data. Yang pertama, uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi. Yang kedua, uji homogenitas, yaitu dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi yang homogenitas. Uji normalisgen adalah selisih antara nilai protes dan pretest. Bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil dan penelitian. Pada penelitian ini digunakan dua kelas sebagai sampel dan populasi. Seluruh kelas 7 terpilih. Kelas 7 H dengan jumlah peserta didik sebanyak 28 sebagai kelas eksperimen. Uji persyaratan analisis. Uji Engen dapat hasil kemampuan berpikir kreatif, pretest dan post-test. Uji prasyarat analisis data. Hasil pengujian hipotesis. Hasil pengujian efektivitas. Pada poin ini menggunakan efek size. Efek size ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas pembelajaran. Pembahasan hasil penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 33 Bandar Lampung selama 1 bulan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada variabel terfokus pada kemampuan berpikir kreatif. Ini berarti peneliti yang dilakukan peneliti sesuai dengan penelitian sebelumnya. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, model pembelajaran Advanced Organizer lebih efektif digunakan dilihat dari kata nilai yang diperoleh. Implikasi, hasil penilaian digunakan sebagai masukan bagi pendidik dan calon guru. Kemampuan berpikir kreatif peserta didik yang telah tercapai.
Caranya, menggunakan model pembelajaran Advanced Organizer sebagai sarana. 2. Perlu adanya penelitian lanjutan mengenai penerapan model pembelajaran Advanced Organizer dengan mengubah variabel lain untuk pembelajaran. Komponen laporan penelitian kepustakaan. Bagian awal halaman judul, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel gambar. Yaitu bagian utama bab 1, latar belakang masalah. Itu contohnya, pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi rumusan masalah. Contohnya bagaimana pengaruh model pembelajaran problem basic learning terhadap kemampuan berpikir kritis. C. Tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran problem basic learning. Tujuan pustaka misalnya dibahas adalah belajar mengajar, maka subtopik yang bisa dibuat adalah pengertian belajar mengajar. Pendekatan contohnya problem basic learning. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh model pembelajaran. Metode. Definisi istilah. Yaitu model basic learning ini merupakan model pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Bab 2. Judul sesuai dengan masalah yang kita kaji. Itu berisi tentang tinjauan kepustakaan pembahasan teori. Bab 3 dan bab selanjutnya judul bab ini sesuai dengan masalah. Jenis penelitian, contohnya pada penelitian proposal, jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan. Sumber data, contohnya sumber data dalam penelitian adalah data sekunder berasal dari jurnal, artikel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Bab 4, hasil kajian dan pembahasan, contohnya hasil penelitian kajian pustaka diperoleh dengan mengumpulkan data dari penelitian-penelitian terdahulu. Kesimpulan dan saran, contohnya berdasarkan hasil pengajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran problem based learning berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP pada belajar IPA. Contohnya, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, alangkah baiknya bila pendidik menerapkan model pembelajaran problem based learning. Itu selanjutnya komponen skripsi PTK. Yang pertama halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1 di sini yaitu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, pengatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab 2 yaitu deskripsi teori kerangka pikir dan hipotesis pendidikan. Yang pertama, pembelajaran sains berdasarkan konstruktivisme, yaitu pembelajaran fisik sains, konsep konstruktivisme, prinsip dan macam konstruktivisme. 4. Implikasi konstruktivisme dan pembelajaran sains. Yang B, model pembelajaran berdasarkan masalah. Yang pertama, pengertian pembelajaran berdasarkan masalah, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran berdasarkan masalah, langkah-langkah pembelajaran berdasarkan masalah, prosedur pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan masalah, evaluasi pelaksanaan model pembelajaran berdasarkan masalah. Hasil belajar siswa, yaitu pengertian belajar, faktor yang mempengaruhi belajar, dan pengukuran hasil belajar. Hubungan pembelajaran berdasarkan masalah dengan hasil belajar, kerangka efektif, hipotesis, dan tindakan. Bab 3 penelitian, yaitu tempat dan waktu penelitian, metode, dan desain intervensi tindakan. C. Subjek penelitian, peran dan posisi dalam penelitian, tahap interview tindakan, hasil intervensi tindakan yang diharapkan, hasil data dan gambar, instrumen-instrumen pengumpulan data yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keterpercayaan studi. K. Yaitu analisis data dan interpretasi data. U. Yaitu uji normal gain, kualitas proses pembelajaran dan respon siswa. Itu pengembangan perencanaan tindakan. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah yang masalahnya Negeri 4 Pondok Pinang, Jakarta.
hasil belajar siswa, pengaruh model pembelajaran berdasarkan masalah, pembahasan temuan penelitian. Bab 5 itu penutup tentang kesimpulan saran. Selanjutnya ada daftar pustaka, lampiran, deskripsi, kuantitatif. Yang pertama itu judul, pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Islam di SMA Muhammadiyah. Halaman sampul, persetujuan, nota dinas, abstrak, orisinalitas penelitian, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Bab 1 yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan manfaat penelitian. Terakhir, penelitian relevan. Bab 2 landasan teori media pembelajaran, pengertian media pembelajaran, macam-macam media pembelajaran, fungsi dan peran media pembelajaran, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Hasil belajar, pengertian hasil belajar. Hasil belajar sebagai prinsip belajar, hasil belajar sebagai tujuan belajar, unsur belajar yang mempengaruhi belajar, indikator hasil penelitian. Al-Islam, pengertian Al-Islam sebagai MK di SMA Muhammadiyah, hubungan media pembelajaran dengan hasil belajar Islam, kerangka konseptual penelitian, hipotesis penelitian. Bab 3, metodologi penelitian, yaitu rencana penelitian, definisi operasional variabel, yaitu terdikat dan bebas, populasi sampel dan teknik fisika, yaitu populasi sampel dan teknik pengambilan data. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan angket dan dokumentasi, instrumen penelitian dengan melakukan pengujian instrumen, validasi dan uji reliabilitas. Teknik analisis data. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi lokasi penelitian. Tujuan, sasaran, visi dan misi SMA Muhammadiyah. 1. Listing kabupaten. Keadaan pendidik dan tenaga pendidik. Keadaan peserta didik SMA Muhammadiyah. Keadaan sarana dan prasarana. Itu yang B. Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan. Pengujian hipotesis dan pembahasan. Bab 5 yaitu penutup, kesimpulan saran, daftar pustaka, lampiran lewat hidup. Terakhir, deskripsi korelasi, yaitu komponennya, judul, hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA Negeri 15 Wajo. Lembar pengesahan, persetujuan pembimbing, surat pernyataan, surat perjanjian, moto dan pengesahan, abstrak dan kata pengantar. Bab 1, ini latar belakang. Pendidikan ini merupakan salah satu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Rumusan masalah, berdasarkan uraian di belakang masalah, maka masalah yang diungkap pada penelitian ini apakah terdapat hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika di SMA Negeri 15. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hubungan penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar fisika peserta didik SMA 15. Manfaat penelitian yaitu manfaat teoritis, diharapkan mampu menghasilkan temuan baru. 2. Manfaat praktis, yaitu secara teoritis juga terdapat manfaat secara praktis bagi peserta didik. Bab 2, kajian pustaka, minat belajar, satu belajar. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, secara etimologi belajar berarti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Kedua, pengertian minat belajar. Minat belajar adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan belajar yang dimiliki oleh siswa. Aspek minat belajar, yang pertama aspek kognitif dan aspek afektif. Klasifikasi minat, tested interest, minat yang disimpulkan dari tes pengetahuan keterampilan dalam suatu kegiatan, yaitu minat yang diungkapkan melalui inventory minat. Penggunaan pembelajaran daring, yang pertama definisi pembelajaran daring, manfaat pembelajaran daring, yaitu kemajuan teknologi akan berdampak pada perubahan peradaban dan budaya manusia. B. Kajian teori. Dalam proses pendidikan di sekolah, kegiatan belajar merupakan
merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dimiliki oleh peserta. C. Hipotesis penelitian. HA. Terdapat hubungan antara penggunaan belajar daring dengan minat. HO. Tidak terdapat hubungan penggunaan belajar daring dengan minat belajar peserta didik. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan lokasi penelitian. Pertama, jenis penelitian. 2. Lokasi penelitian. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini seluruh peserta di SMA Negeri 15. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel, yaitu teknik sampel random sampling. Definisi operasional variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Tahap pelaksanaan penelitian yang pertama, tahap persiapan, yaitu sebelum membagikan instrumen penelitian kepada peserta didik, peneliti menjelaskan terlebih dahulu jenis penelitiannya. Tahap akhir, setelah melaksanakan penelitian selesai, maka selanjutnya peneliti menganalisis semua data yang telah dikumpulkan. Instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, wawancara dan angket, teknis analisa data. Itu bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian, analisis data statistik deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data penggunaan pembelajaran daring dari minat belajar fisika. Analisis inferensial. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yaitu untuk mencari hubungan antara penggunaan pembelajaran dengan belajar peserta didik. Pembahasan, yaitu kesimpulan. Hasil analisis data pembahasan penelitian yang telah ditemukan peneliti, maka dapat didapatkan sebagai kesimpulannya. Saran bagi peserta didik memiliki minat belajar yang masih kurang, sebaiknya ditingkatkan. Bagi guru, meningkatkan minat belajar peserta didik yang lebih baik lagi. Transkripsi method. Yang pertama, halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar, dan daftar lampiran. Abstrak. Bab 1, pendahuluan, yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operation, fokus penelitian, dan deskripsi fokus peneliti, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka. Bab 2, kajian pustaka, kecerdasan intelektual, ketasi belajar. Bab 3, metodologi penelitian, jenis lokasi penelitian, desain penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, teknis pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisa data. Bab 4, hasil dan pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, lampiran, dan riwayat hidup. Simak pertama, halaman judul, persetujuan bimbingan, pernyataan keaslian, abstrak, daftar isi, daftar gambar, pengesahan uji tesis, moto dan pertambahan, Jakarta, daftar tabel, dan daftar lampiran. Bab 1 itu pendahuluan, yang isinya latar belakang masalah, identifikasi masalah, cakupan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan bab 2-nya kajian pustaka, pengertian kreativitas, ciri kreativitas, dan faktor yang mempengaruhi kreativitas. Eksperimen fisika, itu pengertian eksperimen fisika, pengertian PBL, hingga fakultas ekonomi, penilaian fakultas ekonomi, langkah bab 3-nya, metode penelitian, desain penelitian, lokasi, populasi dan sampel,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan untuk bab 4-nya hasil penelitian yaitu hasil observasi terhadap kreativitas peserta didik, hasil studi komunikasi laporan peserta didik. Pembahasan menganalisis informasi implementasi model pembelajaran berbasis analisis ketercapaian indikator kreatif terhadap peserta didik, analisis kreativitas peserta didik kelompok kerja, analisis kreativitas berdasarkan laporan temuan, sedangkan bab 5-nya kesimpulan dan saran. Baiknya daftar pustaka. Komponen RND yaitu yang pertama judulnya pengembangan media pembelajaran berbasis Android pada materi gerak harmonis sederhana. Yang pertama, surat pernyataan keaslian ilmiah, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar. Adapun pada bab satunya, yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Rumusan masalah, bagaimana desain media pembelajaran berbasis mahasiswa, bagaimana penelitian validator studi terhadap pembelajaran berbasis Android. Tujuan penelitian yaitu mendesain media pembelajaran berbasis Android untuk mahasiswa program studi pendidikan fisika. Manfaat penelitian berdasarkan latar belakang masalah, tujuan yang ingin dicapai penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peserta didik. Definisi operasional yaitu media pembelajaran. Bab 2-nya landasan teori media pembelajaran. Definisi media pembelajaran yaitu suatu proses yang kompleks yang terjadi barang dan langsung seumur hidup. Fungsi media pembelajaran, dua unsur yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran yaitu metode dan media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yang pertama, dalam proses pembelajaran sebagai penyampaian pesan dari pendidik kepada peserta didik agar mereka dapat memahami materi pembelajaran. Android menurut Satya Putra adalah sebuah sistem operasi untuk smartphone dan tablet. Materi gerak harmonik yaitu definisi gerak harmonik, periode dan frekuensi gerak harmonik sederhana, fenomena gerak harmonik, energi mekanik. Bab 3, metodologi penelitian, rancangan penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data untuk memperoleh data, teknik analisis data. Pada bab 4-nya, hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi hasil penelitian yaitu planning, merupakan tahap awal dalam penelitian. Tahap desain, tahap kedua yaitu merancang konsep produk, yaitu pengembangan. Tahap ketiga yaitu membuat media pembelajaran. Tahap 4 yaitu validasi produk dirancang dan dikembangkan, selanjutnya divalidasikan oleh validator. Pembahasan perkembangan media pembelajaran berbasis Android, validasi ahli dari materi. Hasil validasi yang diperoleh dari validator selanjutnya dianalisis validasi. Itu bab 5 penutup dan saran. Itu kesimpulan pengembangan media pembelajaran berbasis Android dengan penggunaan model Alensi dan Topoli memiliki 3 langkah, yaitu standar, ongoing, evaluation, dan project management. Saran yaitu media pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti diharapkan dapat dikembangkan kembali peneliti yang lain dengan baik. Selanjutnya data pustaka dan pemikiran. Kemudian skripsi deskriptif kualitas. Yang pertama, judul yaitu persepsi guru dan peserta didik tentang pemberian
motivasi pada kelas lintas minat fisika SMA 15 Goa. Pernyataan keahlian skripsi, persetujuan pembimbing, pengesahan skripsi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar pagan, dan daftar lampiran abstrak. Latar belakang masalah. Pada tahun telah dilakukan kurikulum 2013 untuk SMA. Untuk penyusunan program studi pada kurikulum tingkat satuan pendidikan beralih menjadi peminatan berdasarkan kurikulum 2013. Rumusan masalah, bagaimanakah bentuk pemberian motivasi guru kepada peserta didik? Pada kelas lintas minat fisika SMA 14 Goa, yaitu fokus penelitian dan deskripsi fokus, yaitu kajian pustaka. Peneliti dilakukan oleh Mary Novianti, Fakultas Keguruan, yaitu pada tutorial online berbasis pendekatan kontekstual pada mata kuliah statistik pendidikan. Tujuan dan penggunaan penelitian, tujuannya untuk mengetahui bentuk dan pemberian motivasi guru peserta didik pada kelas lintas minat. Penggunaan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang dapat dijadikan landasan. Yaitu bab 2, tinjauan teoritis, motivasi belajar, itu dorongan keinginan, teori-teori motivasi, yaitu teori motivasi behavioristik. Menurut behavioristik, motivasi yaitu adalah hasil dari mencari hadiah dan menghindari hukuman. Teori kognitif yaitu berfokus pada peserta didik, keyakinan, dan harapan. Teori motivasi humanistik. Teori humanistik didasarkan pada filsafat dan fokus pada masalah-masalah mendasar hidup. Kurikulum 2013, definisi K13, 2 karakteristik K13, tujuan dan fungsi K13. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan lokasi penelitian. Yang B, pendekatan penelitian. Secara metodologi, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sumber data. Pemilihan sumber data dalam penelitian dilakukan dengan purposive sampling, yaitu maksimal variance sample. Metode pengumpulan data, yang pertama wawancara yang mendalam. Observasi dilakukan dengan cara terbuka. Dokumentasi dengan menggunakan metode pengumpulan data langsung. Instrumen penelitian, yang pertama lembar observasi merupakan lembar pengamatan yang digunakan. Pedoman wawancara. F, teknik pengolahan dan analisis data. G, pengujian kebasahan data, kredibilitas, keteralihan, dan ketergantungan. Yaitu bagian bab 4, realitas pemberian motivasi pada kelas lintas SMA 14 Go. Gambaran umum lokasi penelitian, informasi, bentuk-bentuk pemberian motivasi, persepsi guru dan persepsi didik tentang pemberian motivasi, dan pengusahaan keabsahan data. Bab 5, kesimpulan dan saran, yaitu bentuk metode pemberian motivasi guru dalam proses pembelajaran fisik di kelas lintas minat fisika SMA Negeri 14 Goa adalah pemberian pujian, penghargaan, pengakuan sosial dan istimewa. Aplikasi penelitian.